Halo dan selamat datang kembali di eksplorasi kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, mungkin sambil di jalan, merapikan rumah, atau sekedar mencari pelarian dari rutinitas. Nah, kami sudah menyiapkan tumpukan materi yang luar biasa menarik. Betul sekali. Kita punya sumber-sumber yang sangat kaya hari ini. Ya, hari ini kita akan membedah sebuah tema besar, yaitu bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia memandang, merepresentasikan, dan berinteraksi dengan kehidupan dan alam. Dan rentang materinya sangat luas ya, mulai dari pameran museum, sejarah kolonialisme botani, perampasan pengetahuan adat atau biopiracy, sampai ke revolusi hak asasi alam. Menarik banget kan? Misi kita di Bedah Mendalam kali ini adalah mengambil benang merah dari materi workshop tentang representasi kehidupan di museum, itu lalu melengkapinya dengan revolusi cara pandang kita terhadap lingkungan. Tepat, karena seringkali kita merasa interaksi kita dengan alam itu netral. Padahal ada pertarungan narasi yang sangat sengit di baliknya. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal representasi kehidupan, tempat pertama yang terlintas di kepala pasti museum kan? Iya, pasti museum. Nah, dari slide workshop pertama kita, ada pertanyaan pemantik yang bagus banget. Bagaimana barang pameran dikumpulkan, diatur, dan atas nama siapa? Siapa sebenarnya yang memproduksi narasi museum itu? Hal yang sangat menakjubkan di sini adalah adanya pergeseran cara pandang. Dari riset Whitcomb dan McDonald, mereka melihat bahwa pengunjung museum sekarang sudah berubah. Berubah gimana tuh maksudnya? Pengunjung bukan lagi pembaca pasif. Mereka nggak cuma mau datang dan baca plakat teks yang panjang-panjang. Mereka mencari pengalaman afektif atau embodied experience. Jadi mereka mau merasakan langsung ya? Betul. Whitcomb dan McDonald menyebutnya sebagai pedagogi perasaan atau pedagogi of feeling. Ada satu contoh spesifik yang sangat kuat di sini. Oh, yang tentang masyarakat adat itu bukan? Jadi, bayangkan seorang kurator indigenous atau masyarakat adat menawarkan dua pilihan ke pengunjung pamerannya. Pilihan pertama membaca panel teks informasi sejarah mereka. Pilihan kedua, mendengarkan rekaman suara sang kurator, bercerita. Dan tebakan saya, orang pasti lebih pilih dengerin suara kan? 100%. Pengunjung dengan suara bulat memilih mendengarkan rekaman suaranya. Karena lewat suara, mereka bisa menangkap intonasi, emosi, jeda napas. Mereka ingin merasakan alih-alih sekedar mengumpulkan informasi. Ya, masuk akal sih. Pedagogi perasaan itu bikin kita terhubung secara emosional. Tapi prakteknya memberikan kendali narasi ke komunitas lokal ini nggak selalu mulus kan? Sayangnya begitu. Kayak kasus yang dibahas Lee dan Selim tentang ekomuseum di Tiongkok. Secara konsep, ekomuseum itu harusnya tumbuh dari masyarakat lokal. Tapi di sana yang terjadi malah sebaliknya. Inisiatifnya sangat top-down. Benar. Dari atas ke bawah. Mari kita lihat Ekomuseum Suojia. Ini generasi pertama untuk etnis minoritas di sana. Anda tahu siapa manajer museumnya? Bukan warga desanya kan? Sama sekali bukan. Manajernya adalah kader pemerintah yang ditunjuk langsung. Jadi masyarakat lokal mengalami apa yang disebut sebagai konsinyasi budaya. Konsinyasi budaya. Berarti elit pemerintah dan pakar dari luar yang mendikte cerita mereka sendiri ya? Betul. Dan kalau kita lihat generasi ketiganya, Ekomuseum Anji, fokusnya malah bergeser makin jauh ke industri dan pariwisata. Jadi ada konflik nyata di situ? Antara tujuan jangka pendek buat dapat uang dari turis dengan pelestarian budaya jangka panjang. Warga lokalnya sekedar jadi properti hidup. Sangat ironis. Dan kalau kita bicara soal menjadikan alam dan kehidupan sebagai properti atau aset, nah kita harus pindah ke slide workshop kedua. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik, kebun raya. Iya, sejarah kolonialisme botani. Selama ini, saya mikir kebun raya itu kan cuma tempat piknik ya, taman bunga yang damai. Tapi, artikel Brockway membongkar sejarah kebun raya Kew di London periode 1841 sampai 1941. Itu bukan sekedar taman bunga yang indah. Sama sekali bukan. Itu adalah aset kapital dari institusi sains formal dalam ekspansi kerajaan Inggris. Brockway menjelaskan bagaimana transfer tanaman secara global saat itu menciptakan sistem perkebunan raksasa baru di daerah jajahan tropis. Mereka ambil tanaman eksotis, diteliti di Eropa, lalu dikirim ke koloni lain untuk ditanam massal kan? Betul, karet, teh, rempah-rempah, ini mengubah total pola perdagangan dunia waktu itu. Dan yang lebih parah, proses ini mengekstraksi tenaga kerja dari negara pinggiran demi melayani pusat kerajaan di Eropa. Pengetahuan botani jadi senjata penaklukan ekonomi.
Dan ngomong-ngomong soal pengetahuan yang dipersenjatai, ini nyambung banget sama konsep perampasan biologis atau biopiracy dari Merenson. Ini versi modernnya, di mana hukum kekayaan intelektual barat seperti di Eropa atau Amerika Serikat tidak dirancang untuk mengakui pengetahuan kolektif masyarakat adat. Betul, hukum paten mereka kan mikirnya penemuan itu hasil kerja satu orang atau satu perusahaan di lab. Mereka nggak peduli kalau pengetahuan itu udah dijaga warga lokal ratusan tahun. Contoh yang paling jelas itu kasus paten ekstrak nimba atau NIM dari India oleh perusahaan W.R. Grace. Pestisida alami, terus tiba-tiba perusahaan barat datang ekstrak senyawanya dan klaim itu inovasi mereka. Iya, hanya karena mereka mengisolasinya di dalam laboratorium. Pengetahuan tradisional dirampas lewat jalur legal. Tapi untungnya Merson juga bahas inisiatif positif ya, biar kita nggak pesimis banget. Ada perjanjian keanekaragaman hayati PBB tahun 1993. Nah, itu titik baliknya. Mulai ada pengakuan hak berdaulat negara atas sumber daya genetika mereka. Dan saya suka banget contoh dari Costa Rica dengan InBio mereka. Costa Rica adalah model yang sangat bagus. Mereka bekerja sama langsung saat ada perusahaan ingin memproduksi bioinsektisida untuk melawan nematoda. Iya, mereka bikin perjanjian di mana keuntungan komersialnya dibagi secara adil ke negara dan masyarakat lokal. Nggak cuma main rampas aja. Nah, jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran besarnya, dari era kolonial di kebun raya sampai paten obat, alam itu selalu dianggap sebagai properti. Barang dagangan yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Betul. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membalikkan sistem hukum yang sudah mengakar ini? Ini yang bikin saya merinding pas baca materinya. Ada pergeseran paradigma hukum yang sangat radikal, yaitu revolusi hak asasi alam atau rights of nature. Mengubah status ekosistem dari properti menjadi entitas pembawa hak, atau rights-bearing entities. Artinya alam itu punya hak independen untuk eksis, berevolusi, dan beregenerasi. Dan ini udah terjadi di dunia nyata. Tonggak sejarahnya banyak. Tamakuwa-boro di Pennsylvania tahun 2006. Iya, mereka melarang pembuangan lumpur beracun dengan mengakui hak alam. Lalu Ekuador di 2008 jadi negara pertama yang memasukkan hak asasi alam ke konstitusi mereka. Dan jangan lupa, Selandia Baru, Undang-Undang Teurewera, dan Sungai Wanganui yang kini punya status hukum sendiri. Tapi jujur, pas pertama baca ini, saya mikir, Gimana mikirnya? apakah ini berarti sebuah batu harus menyewa pengacara? Haha, itu pertanyaan yang wajar muncul. Tapi tentu tidak persis begitu. Konsepnya lebih ke perwalian. Perwalian seperti anak di bawah umur di pengadilan ya? Tepat. Individu atau komunitas yang terafiliasi bisa berdiri di posisi ekosistem tersebut di pengadilan. Mereka menjadi perwakilannya. Jadi mereka nuntut bukan karena warga kehilangan mata pencarian, tapi nuntut atas nama sungainya yang terluka. Benar. Dan yang dituntut bukan sekedar membayar denda ke negara yang ujung-ujungnya perusahaan bisa nyemar lagi. Tuntutannya adalah biaya pemulihan ekosistem kembali ke kondisi semula. Pendekatan yang luar biasa berani. Dan pergeseran cara pandang hukum ini sebenarnya sejalan dengan slide terakhir di workshop kita, tentang post-humanism. Ya, sebuah pergeseran radikal yang tidak lagi menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya di tengah darurat iklim ini. Antroposentrisme udah nggak relevan lagi. Kita butuh apa yang disebut Kuhn dan Gurney sebagai kejutan pada pemikiran. Shock to thought. Kita harus melepaskan diri dari batasan pemikiran humanisme warisan masa lalu yang merasa manusia itu penguasa alam semesta. Contoh dari riset Gurney itu sederhana tapi ngena banget, tentang mahasiswa yang pakai iPod Touch. Ya, penelitian itu menunjukkan bagaimana teknologi bertindak sebagai mediator aktif. Perangkat kecil itu mengubah cara mereka memetakan ruang fisik dan cara belajar. Jadi materi atau benda non-manusia itu ikut membentuk realitas kita. Kita selalu berkolaborasi dengan mereka. Dan gagasan tentang shock to thought ini divisualisasikan dengan sangat brilian di Museu do Amanhã atau Museum of Tomorrow di Rio de Janeiro, Brasil. Seperti yang ditulis oleh Zanelli. Museum ini desainnya keren banget. Mereka bawa pengunjung lihat masa depan yang bentuknya distopia, era antroposin. Mereka menghitung jejak ekologis pengunjung secara langsung, kan? Iya, bayangkan Anda berdiri di sana, lalu dikasih tahu kalau semua orang di bumi gaya hidupnya kayak Anda, kita butuh 5 planet bumi. Itu tamparan keras. Tapi museum itu tidak berakhir dengan keputusasaan. Mereka menawarkan konsep kelahiran kembali melalui nilai-nilai pramodern. Betul, mereka pakai simbol aborigin, curunga, menunjukkan kalau penyembuhan bumi itu datangnya dari kebijaksanaan alam, bukan dari dominasi teknologi barat yang bikin masalah ini sejak awal.
Pesan yang sangat kuat. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan penting dari artikel Matilde Cordoba Azcárate. Nah, ini sisi gelapnya. Apakah semua narasi iklim di museum dan pariwisata ini sungguh-sungguh niatnya untuk edukasi atau sekedar komodifikasi? Mengubah krisis jadi lahan bisnis ya. Mari kita lihat Cancun, di Meksiko. Kota ini dibangun dari nol murni untuk pariwisata. Mereka meratakan alam demi hotel mewah. Dan apa yang terjadi ketika badai Wilma tahun 2005 dan Ivan tahun 2004 menghantam? Pantainya hancur. Dan karena panik, turis bakal hilang. Pemerintah sama hotel-hotel di sana melakukan pengerukan mekanis besar-besaran buat bikin pantai buatan lagi. Yang berujung pada komplain para turis. Iya, turis protes karena pasir pantainya berubah jadi kasar dan penuh pecahan cangkang yang tajam. Alamnya udah rusak parah gara-gara infrastruktur rakus mereka sendiri. Lalu, apa solusi dari industri pariwisata Cancun? Mereka menggeser wisatanya ke bawah air dengan membangun MUSA, Underwater Museum of Art. Menenggelamkan patung-patung ke dasar laut dan bilang, ini monumen krisis iklim, seolah-olah peduli lingkungan. Penulis artikel sangat kritis di sini. Mengubah bencana ekologis seperti kenaikan air laut menjadi atraksi wisata bawah laut yang memiliki hak cipta, itu sebenarnya menutupi fakta utama. Fakta bahwa industri pariwisata itulah yang menyebabkan kerusakan alamnya. Benar. Cordoba Azcárate menekankan, ini bukan sekedar era antroposen, di mana semua manusia disalahkan rata. Ini adalah kapitolosen. Capital Gain, krisis yang murni terjadi karena akumulasi kapital dan keserakahan meraup modal. Pengembang menghancurkan alam demi profit, lalu mengkomodifikasi kerusakan itu jadi museum bawah air demi profit lagi. Gila. Benar-benar membuka mata ya. Jadi apa makna dari semua ini untuk kita? Bahwa hubungan kita dengan alam sangat kompleks dan sering dimanipulasi. Museum di Tiongkok yang dikendalikan elit pemerintah. Kita juga melihat harapan dari sungai yang diberikan hak hukum layaknya manusia untuk melawan eksploitasi. Dan akhirnya, museum masa depan yang menjadikan kehancuran iklim sebagai atraksi komersial. Untuk Anda yang mendengarkan, ini adalah pengingat penting. Iya, cara kita menstrukturkan, memamerkan dan membuat hukum tentang entitas non-manusia atau alam ini akan menentukan kelangsungan hidup kita bersama. Alam bukan sekedar objek estetik yang pasif atau komoditas pariwisata. Mereka butuh pengakuan keberadaan yang nyata. Kita harus terus mengkritisi narasi siapa yang sedang diceritakan dan untuk kepentingan siapa. Tepat. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan hal ini sejenak. Jika sebuah hutan atau sungai di dekat tempat Anda tinggal tiba-tiba diberikan hak hukum yang sama persis dengan sebuah perusahaan besar, pertanyaannya, siapa di komunitas Anda yang akan berani bangkit menjadi suaranya? Pertanyaan yang sulit, tapi harus dijawab. Dan yang lebih penting lagi, apa yang kira-kira akan dituntut oleh sungai itu dari Anda hari ini? Terima kasih telah mendengarkan eksplorasi kami, tetap kritis, dan sampai jumpa di Bedah Mendalam berikutnya.